Ya, halo semuanya, kembali lagi di QID Media. Dan pada malam hari ini saya ingin mengajak teman-teman sedikit jalan-jalan sambil melakukan pengetesan penggunaan lampu Duromoto X1 di motor Yamaha Gear 125 ya. Jadi kalau di beberapa shot yang sudah saya bagikan sebelumnya, saya memasang lampu sorot dengan merek Duromoto X1 ya. Nah, video ini bukan endorse ya teman-teman, tetapi saya hanya ingin berbagi saja karena tidak ada salahnya kalau hasilnya baik, itu bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Jadi apapun mereknya teman-teman bebas untuk memilih ya. Saran saya nanti di akhir video ini kenapa perlu memasang lampu tambahan di motor kita. Nah, kebetulan malam hari ini saya sedang menuju dari daerah Kabupaten Bogor untuk ke Jakarta, dan mohon maaf juga kalau videonya harus saya dubbing karena tadi setelah di perjalanan saya cek ternyata mikrofon saya habis baterainya. Saya belum mengisi ya mikrofon wireless saya. Nah, ini adalah perjalanan yang saya lalui ya teman-teman. Jadi saya memasang lampu Duromoto X1 di motor Yamaha Gear 125. Malam ini kesempatan saya untuk mencoba atau menjajal lampu ini kalau digunakan di jalanan di malam hari. Nah, seperti inilah hasilnya ya kira-kira teman-teman. Seperti yang kita lihat bersama, jalanan di sepanjang Kabupaten Bogor menuju ke Jakarta itu relatif gelap dan jalanan juga cukup bergelombang. Kemudian banyak sekali lubang-lubang yang ya terkadang kalau kita tidak jeli melihatnya itu kita bisa melewati lubang tersebut sehingga menjadi kurang nyaman begitu ya. Nah, dengan bantuan lampu ini bisa kita lihat bersama, itu cukup membantu, cukup menerangi jalan. Nah, cuman catatan saya juga pemasangan lampu ini sebaiknya harus digunakan dengan bijak ya teman-teman. Arahnya pun sebaiknya kita arahkan sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak sampai menyilaukan pengendara yang berlawanan arah. Nah, kita sama-sama pengguna jalan dan sebaiknya sama-sama menghormati di antara para pengguna jalan. Nah, seperti yang teman-teman lihat barusan, saya harus menghindari lubang yang mendadak gitu ya. Di tengah jalan ada lubang dan saya harus menghindari lubang tersebut. Saat ini saya sedang melintas di daerah depan RSUD Tangerang Selatan. Seperti yang teman-teman lihat, pencahayaannya sangat minim ya, hanya mengandalkan lampu-lampu dari warung-warung yang ada di kanan dan kiri jalanan ini. Nah, di sini saya sangat terbantu ya teman-teman dengan penambahan lampu sorot ini, karena setidaknya juga memberi tanda juga ke mobil ataupun motor lain bahwa ada motor yang sedang melintas. Bagi teman-teman para pelintas malam yang mungkin harus pulang kerja di malam hari, kemudian rumah juga jauh dari Jakarta, mudah-mudahan video ini membantu ya, karena seperti inilah gelapnya kawasan-kawasan yang terkadang harus kita lewati dengan pencahayaan yang minim. Nah, setelah ini kita akan melintas di jembatan Pasar Ciputat. Mungkin nanti bisa sama-sama teman-teman saksikan ya, pencahayaan yang sangat minim, kemudian adanya jalan yang menikung. Itu terkadang kalau kita mengantuk atau kita kelupaan melepas gas, kita bisa agak terkecoh ya dengan belokannya. Mungkin nanti bisa kita saksikan sama-sama. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Ini kita sudah melintas di flyover, dan koreksi tadi saya menyebutkan jembatan. Ini adalah flyover di Pasar Ciputat. Cukup gelap. Nah, di sini saya coba mematikan lampu motor saya, lampu sorot tepatnya. Kemudian saya mencoba menyalakan kembali. Jadi
Jadi tampak jelas ya teman-teman perbedaan pada saat saya menggunakan lampu standar dengan menyalakan lampu sorot tambahan cukup signifikan, dan bagi kita pengendara itu akan membantu ya teman-teman, terutama di daerah kawasan yang seperti ini. Nah, memang awalnya saya pikir lampu LED yang tersemat di Yamaha Gear 125 ini sudah mencukupi, namun ternyata setelah saya gunakan selama beberapa bulan, pencahayaannya kurang membantu ya teman-teman, terutama di malam hari. Nah, kenapa saya kemudian memutuskan untuk memasang lampu sorot tambahan. Kenapa saya memilih Duromoto? Karena Duromoto ini menjual satu paket ya teman-teman. Jadi perkabelannya pun sudah tersedia, termasuk saklar, sehingga kita tidak membutuhkan effort tambahan untuk memasang lampu ini. Jadi cukup mengikuti instruksi, kabelnya sudah disiapkan dengan rapi, dan kita meminimalisir melakukan pemotongan kabel yang ada di sepeda motor. Nah, bisa kita lihat juga ya teman-teman, di malam hari kita juga harus berhadapan dengan truk-truk besar yang bisa jadi itu juga membahayakan ya apabila supir truk tidak melihat keberadaan kita. Apabila lampu kita cukup redup, kemudian kita akan menyalip misalnya dari sebelah kiri, itu tentunya akan membuat supir truk tidak bisa melihat keberadaan kita, karena kita secara dimensi akan tampak lebih kecil. Nah, dengan lampu ini setidaknya akan memberi sinyal atau pertanda bahwa ada kendaraan di sisi sebelah kiri ataupun kanan dari truk yang akan kita lewati. Meskipun kita juga harus berhati-hati ya teman-teman kalau kita akan menyalip truk, karena yang mempunyai dimensi yang sangat besar, karena kita juga harus menyadari bahwa supir truk juga mempunyai keterbatasan pada saat melihat ruang-ruang yang ada di sekitar truk tersebut, apalagi di kondisi penerangan yang cukup gelap. Nah, saat ini kita sudah sampai di daerah Lebak Bulus. Pencahayaan sudah mulai terang kembali di beberapa titik, sehingga juga cukup membantu ya, meskipun kita sudah menggunakan lampu sorot, tapi di jalan-jalan juga penerangan sudah mulai banyak. Oke teman-teman, mungkin videonya cukup sampai di sini agar tidak terlalu panjang juga, karena saya hanya ingin sedikit berbagi tentang pentingnya menggunakan lampu sorot tambahan ya di motor kita. Apapun mereknya itu terserah teman-teman, ini hanya sebagai contoh. Dan sama, mungkin saya masih kaum mendang-mending, saya lebih mementingkan fungsi ya. Saya menggunakan motor ini memang murni untuk keperluan saya bekerja sehari-hari, di mana saya harus pulang pergi dengan menggunakan motor ini. Jadi sebisa mungkin saya juga terbantu dan motornya nyaman digunakan, sehingga saya juga di jalan tidak merasa was-was begitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu untuk membantu saya khususnya supaya lebih bersemangat untuk memproduksi video-video berikutnya dan berbagi banyak hal bersama teman-teman. Sekali lagi terima kasih, dan kita akan berjumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa.